Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian kelas 8, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat, kurang sehat wabah, sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada kesempatan kali ini sebagaimana jadwal yang telah diberikan kepada kalian seluruhnya, bahwa pagi ini pembelajaran matematika dan masih bersama Pak Parmuji. Dan pada kesempatan kali ini pembelajaran kita melanjutkan dari materi pembelajaran sebelumnya, yakni pembelajaran matematika daring kelas 8, dan kali ini kita akan melanjutkan setelah kemarin kita membahas masalah kubus dan balok tentang luas sisi dan volume. Kali ini kita masuk kepada bangun prisma. Kita akan paskan ini, dan Bapak telah menyiapkan 12 slide pembelajaran dan memerlukan durasi yang cukup baik. Untuk itu mungkin kepada yang belum mempersiapkan, mungkin teh manisnya, makan ringannya, sembari berpikir membahas masalah-masalah matematika. Dan nanti saya berharap kiranya para siswa sekalian bisa mengikuti dengan baik seluruh rangkaian pembelajaran ini. Baik, kita mulai saja. Bahwa setelah pembelajaran ini berlangsung nanti, setelah pembelajaran berlangsung diharapkan bisa dapat yang pertama mendefinisikan prisma dan sifat-sifatnya, kemudian menentukan luas sisi dan volume prisma. Jadi hanya 2 secara umum kemampuan yang diharapkan. Namun nanti ini sebenarnya masih dapat dikategorikan dalam berbagai versi, dalam berbagai bentuk. Untuk itu kiranya tanpa di skip, biar senantiasa fokus. Oke, para siswa sekalian, kemudian kita lihat di sini, perhatikan gambar. Jadi kita mulai dari yang mungkin menjadi kegembiraan para siswa sekalian. Oke, waduh, kok gambarnya hilang. Sebentar ya, kita gambarnya kok bisa hilang, apa juga heran ini. Oke, nah mungkin dari sini ya. Oke, apa juga heran kok gambarnya bisa hilang. Nah, ini juga gambarnya juga hilang ya, seluruh gambarnya hilang, aneh ya. Oke, nggak apa-apa, kita Bapak terpaksa menggunakan 2 bentuk powerpoint. Nah ini ya, sebuah bumi perkemahan seperti ini ya, ini terjadi mungkin banyak tenda. Ini sebuah bumi perkemahan, mungkin sebuah kegiatan kepramukaan ya bagi para siswa yang gemar. Kemudian kita ambil salah satu tenda ya, jika salah satu tenda kita buat sketsa bentuk bentuk seperti ini. Nah kan, dalam gambar seperti ini adalah gambar tenda secara sketsa. Kemudian jika kita putar posisinya, maka bentuknya seperti ini. Oke, nah bentuk seperti ini itu disebut dengan prisma segitiga. Disebut dengan prisma segitiga ya, disebut dengan prisma segitiga. Jadi seperti ini kita dirikan. Sebenarnya pada posisi seperti ini juga prisma segitiga, begini juga pada prisma segitiga. Jadi posisi tidak merubah nama dari sebuah objek ya, mau terbalik mau dibalik mau gimana pun namanya sama. Jadi untuk mempermudah, maka Bapak mengambil posisi seperti ini untuk mempermudah pemahaman kalian. Nah selain itu, maka ada bentuk-bentuk prisma lain. Kalau ada segitiga tentu ada segi 4, segi 5, segi 6 dan sebagainya. Di contoh ini prisma segitiga ya, ini juga prisma segi 4, ini prisma segi 5, ini adalah prisma segi 8. Nah kalau gitu di mana penamaan kita ambil? Penamaan prisma segitiga kita lihat alasnya. Karena alasnya segitiga, maka kita nyamakan prisma segitiga. Ini ke alasnya segi 4, kita nyamakan prisma segi 4 ya. Pertanyaannya, lupa apa bedanya dengan balok? Ya, balok itu sama, balok itu adalah prisma segi 4. Ini adalah prisma segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Demikian yang ini prisma segi 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, sekarang kita analisa masing-masing gambar itu ya. Mari menganalisa masing-masing gambar prisma ini ya. Misalkan dan yang ini bisa ya. Wah, ternyata seluruh gambar dalam slide Bapak yang sudah Bapak persiapkan ini yang cantik-cantik seharusnya tadi rusak juga. Bapak heran mengapa kok gambarnya bisa the image part with apotel tensor. Habis pikir ini kejadian seperti ini sudah banyak sekali terjadi. Oke, apa mudah-mudahan tidak mengurangi upaya pemahaman kalian, cuman tidak bisa runut ya, nanti tidak bisa. Jadi langsung tampil seluruhnya kelemahan dari slide yang Bapak siapkan ini. Oke, ini adalah gambar prisma segitiga ya, prisma segitiga. Kemudian sisi prisma dari atas dua buah segitiga, yakni alasnya dan tutupnya. Alas dan tutupnya itu menempati posisi horizontal atau mendatar ya. Kemudian 3 buah persegi panjang ini, yang depan, kemudian yang ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi ada 3 buah persegi panjang. Selanjutnya yang vertikal ini, yang tegak, sisi yang tegak, bidang yang tegak disebut dengan selimut prisma. Jadi 2, 1 atas, 1 tutup, kemudian kelilingnya selimutnya ada 3, jadi ada 5, terdiri dari 5 sisi. Jadi prisma segitiga dari atas 5 sisi. Kemudian jumlah rusuknya terdapat 6 rusuk horizontal. Jadi yang horizontal itu yang mana? Nih ya, yang horizontal itu adalah sisi yang sebentar kok macet lagi, ada gangguan. Oke. Apa juga kok bisa macet-macet begini ya? Mouse-nya sudah hilang. Oke. Nah ini sementara banyaknya rusuk ya, ini 3 di bawah, 3 di atas, jadi 6 yang bentuk horizontal ya, jadi mendatar. Kemudian ada 3 rusuk tegak, 1 2 3. Jadi kalau kita jumlahkan 3 ada 9 rusuk pada prisma segitiga dari atas 5 sisi dan 9 rusuk. Teruskan pada prisma segi 4 sama ya, dari 2 buah sisi persegi yang bawah dan yang atas itu bentuknya persegi. Kemudian ada 4 buah sisi persegi panjang yang berdiri, yang vertikal ya, yang vertikal. Yang selanjutnya kita sebut dengan selimut prisma. Jadi 2 1 2 itu 1 di atas, 1 di bawah, 2 menjadinya, kemudian 4 di sisi kanan kiri depan belakang. Jadi makanya ada jumlahnya ada 6 buah sisi, paham ya? Jadi sisinya 1 di bawah, 1 di atas, kemudian 4 buah di samping kiri kanan depan belakang. Jadi 4. Jadi jumlahnya ada 6 sisi. Nah, kalau rusuk adanya banyaknya garis, ini sama dengan balok ya, sama dengan balok tentunya. 8 buah rusuk ya, yang bawah ada 4, yang di atas ada 4, kemudian yang mengelilingi ada 4, maka ada 12 rusuk. Oke. Nah, kita teruskan pada prisma segi 5 seperti ini. Pada prisma segi 5, karena alas 5 buah, maka disebut dengan prisma segi 5 sama. Sisi prisma terdiri atas 2 buah segi 5, alas dan tutup. Alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Ini merupakan 2 sisi. Kemudian ada 5 buah sisi yang bentuknya persegi panjang. Nah, persegi panjang yang tegak. Yang tegak itu selalu bentuknya persegi panjang. Ya. Jadi yang ada 5, maka 2 tambah 5 menjadi 7 buah sisi. Jadi pada prisma segi 5 ada 7 buah per sisi. Kemudian pada banyaknya rusuk bisa dihitung 5 di atas ya, 5 di bawah sebagai alas, dan 5 sisi tegak. Jadi ada 15. Oke, pada prisma segi 5 ada 7 sisi dan 15 buah rusuk. Dan pada prisma segi 8 dengan cara yang sama ya, sisinya 2 itu sebagai alas dan tutup, kemudian ada 8 buah persegi panjang ya, persegi panjang yang tegak. Oke, maka jumlahnya ada 10 buah sisi dan rusuknya ya 8 di bawah, 8 di atas, dan 8 buah sisi tegak, rusuk tegak, 8 buah rusuk tegak, maka ada 8 kali 3
ada 24 buah rusuk. Sekarang kita pahami seperti ini ya. Untuk lebih memahami, mari analisa tabel berikut. Prisma segitiga itu 2 tambah 3 itu 2, itu maksudnya alas dan tutup ya. 3 ini sisi yang sisi yang tegak, kemudian jumlahnya 5. Jumlah rusuknya ya alas, tutup, dan sisi tegak. Rusuk tegak ada 9. Pada prisma segi 4 tadi ya, ini 2 ini alas dan tutup, 4 adalah sisi yang berdiri, sisi yang tegak, maka jumlah ada 6. Jumlah rusuknya ya alas 4, tutup 4, dan sisi rusuk tegaknya 4. Jadi jumlahnya 4 tambah 4 tambah 12. Oke, dengan cara yang sama segi 5 ya, 2 tambah 5. 2 ini sisi alas dan tutup, 5 adalah sisi yang tegak, sisi tegak ya. Jadi jumlahnya 7. Sementara jumlah rusuknya 5 alas, 5 tutup, dan 5 rusuk tegak. Jumlah 15. Paham ya? Pada segi 8 sama tadi, 2 ditambah 8 ada 10, dan 8 tambah 8 tambah 8 ada 24. Maka dengan cara yang sama tadi belum kita bahas, jadi pada prisma segi 6, jadi 2 tambah 6 itu jumlah sisinya 8, jumlah rusuknya 6 tambah 6 tambah 6 18. Oke, pada segi 7 kalau ada ya, itu 2 ditambah 7, kita lihat kaidah yang atasnya ada 9, kemudian jumlah rusuknya 7 tambah 7 tambah 7 21. Seandainya kita bikin prisma segi 10, itu menjadi 2 tambah 10, itu jumlah sisinya jadi 12, dan jumlah rusuknya 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30. Oke, nah dengan cara yang sama, jika ada prisma segi n atau segi anu, segi berapapun sebagai pengganti, bisa pengganti 3, 4, 5, 8 dan sebagainya, ini n, maka banyak sisi 2 ditambah n. Jadi kalau n nya 16 itu 2 tambah 16. Kalau n nya berapa, misalkan 11 misalkan, jadi prisma segi 11, maka 2 ditambah 11 jadi menjadi 13 ya kan. Kalau dia 11 jadi 2 ditambah n. Nah sementara banyaknya rusuk itu n tambah n tambah n. Jadi kalau ini n nya sama dengan 11, jadi prisma segi 11, jadi 11 tambah 11 tambah 11 atau sama dengan 3 kali 11. Oke, paham ya para sekalian. Nah dari ketentuan ini, maka ya dari ketentuan ini ya apa, coba kita coba ya nah dari ketentuan yang tadi, maka pada prisma segi n berlaku, banyak sisi sama dengan n tambah 2, kemudian banyaknya rusuk sama dengan 3n. Oke, ini sebagai catatan kalian untuk nanti bisa direview kembali pembelajaran ini. Ya, banyaknya sisi adalah pada prisma segi n berlaku, banyak sisi adalah n tambah 2, banyaknya rusuk adalah sama dengan 3n. Ya, misalkan pada prisma segi 9 gini ya, kita hanya n nya sama dengan 9, maka banyak isi 9 ditambah 2 sama dengan 11. Nah ini salah apa nih, 11, seharusnya 11 ya. Oke, kita perbaikin dulu daripada ya. Oke, jadi 11 itu 2 buah, jadi 11 itu di atas 2 buah segi 9 dan 9 buah persegi panjang. Ini banyak sisi. Oke, kemudian banyak rusuk, 3 kali 9 itu sama dengan 27. Oke, ulangi ya. Misalkan pada prisma segi 9, maka banyak sisi 9 tambah 2 sama dengan 11, banyak rusuk 3 kali 9. Ya, tergantung. Kalau misalkan segi 10 ya 10 tambah 2, yang banyak sisi banyak rusuk 10 kali 3. Oke ya, sangat mudah dipahami ya para saudara sekalian. Oke, kita teruskan. Materi baru adalah luas sisi prisma. Jadi untuk menghitung luas sisi prisma kita menggunakan kaidah bangun-bangun ruang yang lain seperti halnya kubus dan balok di tempo hari. Jadi maka luas sisi prisma dapat dihitung dengan menghitung luas jaring-jaring pembentuk prisma. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya tidak nimbul. Oke, gambarnya tidak nimbul. Oke,
Sekarang kita ganti yang ada gambarnya. Oke. Nah, ini ya. Nah, tekan gambar ini. Oke. Ini adalah prisma segitiga. Ya. Kalau kita buka, ini sebagai alas, ini sebagai tutup, dan ini selimutnya. Oke. Selimutnya persegi panjang tambah persegi panjang tambah persegi panjang, yang kita anggap aja sama dulu ya. Maka seluruhnya ketiga persegi panjang ini kalau digabungkan maka bentuk persegi panjang yang baru, yang panjangnya 3 kali tapi lebarnya tetap ya sama ya, tingginya tetap, cuman ininya berubah sebanyak 3 kali karena prisma segitiga. Demikian dengan prisma segi 4 ini sebagai alas, ini sebagai tutup, dan ini sebagai selimut. Demikian juga prisma segi 5. Oke, paham ya? Ini alasnya segi 5, tutupnya segi 5, dan ini ada 5 buah persegi panjang. Oke. Nah, ini misalkan pada prisma segitiga. Sekarang kita buka prisma segitiga ini, prisma segitiga. Kalau kita buka seperti ini, oke. Dan ini T, dari sini dari kemari adalah tinggi prisma, ini tinggi prisma, ini tinggi prisma. Tentu luas bangun ini ya, luas bangun selimut ini adalah sama dengan 2 buah luas segitiga ya. Karena 2 segitiga, segi alas dan tutup itu bentuknya sama, maka kita kalikan, kita hitung salah satu, kita kalikan 2. Jadi 2 buah luas segitiga itu alas dan tutup ditambah luas selimut ya, atau luas selimut itu persegi panjang. Oke. Ditambah luas selimut persegi panjang, maka luas ini adalah 2 kali luas alas. Nah, sebenarnya sama aja, 2 kali luas tutup sama aja ya, kita ambil salah satu karena bentuknya sama, ditambah panjang kali lebar. Kok panjang kali lebar? Ya karena selimutnya berbentuk persegi panjang. Oke, berbentuk persegi panjang. Nah, kan berbentuk persegi panjang. Ini makanya rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, ini terus luas alas kita singkat dengan LA, 2 kali LA, luas alas ditambah itu A tambah B tambah C, ya ini A tambah B tambah C, itu sebagai panjangnya. Lebarnya adalah T. Nah, pada posisi ini persegi panjang tidak ada panjang, nggak ada lebar, cuman adanya T. Jadi sisi ini, sisi panjangnya ini kali sisi ke atas lebar. Sisi ini adalah A tambah B tambah C, sisi ke atasnya adalah T. Oke. Sementara A tambah B tambah C itu artinya keliling segitiga. Oke ya, keliling segitiga atau keliling alas ya. A tambah B tambah C itu adalah keliling alas. Sementara L nya adalah T, maka keliling alas kali T, maka luas prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Oke, kita lihat ini ya. Maka luas sisi prisma ya dari sini. Oke, kita harus ya ini. Maka ya oke, kita siapkan tempatnya. Luas sisi prisma dapat itu dengan rumus L sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali T. Jadi titik itu sebagai pengganti kali ya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali T. Keterangannya, nah ini bisa di screenshot keterangannya ini, di rumus ini ya, luas alas sama dengan LA itu L luas alas, KA itu keliling alas, dan T itu adalah tinggi prisma. Oke, untuk mengumumkan kita lihat contoh soal. Misalkan sebuah prisma dengan alas sebuah segitiga siku-siku. Sebuah prisma dengan alas sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya 7 cm, 24 cm, dan 25 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka hitunglah luas prisma tersebut. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Jadi kita pahamkan dulu, alas prisma adalah siku-siku
yang panjang sisi-sisinya 7 cm, 24 cm, dan 25 cm. 7, 24, 25. Jadi 25 menempati sisi terpanjang dari segitiga. Oke. Maka alas segitiga adalah 7 dan tingginya 24, sedangkan 25 itu merupakan sisi miring. Karya segitiga siku-siku. Jadi alasnya 7. Pak terbalik, alasnya 24, enggak mengaruh ya. Terserah. Mau alasnya 24, mau tingginya 24, itu enggak masalah. Yang penting salah satunya menempati satu yang lain. Jadi kalau alasnya 7 maka tingginya 24, kalau alasnya 24 maka tingginya 7. Sementara 25 ini merupakan sisi miring karena ini segitiga siku. Oke. Maka luas alas sama dengan luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, ya kan? Itu rumus segitiga umum, sama dengan setengah kali 7 kali 24. Atau 7 kali 24 dibagi 2, ya. Ya, nilainya adalah 84. Jadi luas alas sama dengan 84. Nah, keliling alas sama dengan keliling segitiga. Yang namanya keliling itu jumlahkan saja 7 tambah 12 tambah 25. Dengan sisi segitiga tadi kan 7, 12, dan 25. Oke. Maka keliling alasnya 44. Oke. 44. Tuh, ada yang salah nggak ya? Kayaknya ada yang kan bukan 12 tapi 24 tadi ya. Oke. Di 24 tambah 25 itu 49, 49 tambah 7, 56. Oke. Ini kok bisa salah begini ya? Oke. 56 kali 20 10, 12. Oke, harinya judulnya terpaksa baikin dulu ya biar dipahamkan. 1 80. Oke, ini ada yang ngaca pula. Nah, kita mulai ya. Keliling segitiganya 7 tambah 24 tambah 25. Ini sisi segitiganya 7, 24 dan 25 ya. Kelilingnya 56 ya. 7 24 tambah 25 itu 49 tambah 7 itu 56. Oke, maka luas prisma dapat dihitung dari tadi. Dua rumusnya 2 kali luas alas kali ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi 2 kali 84. Jadi luas alasnya 84 ditambah keliling alasnya 56. Tingginya adalah 20. Ini tinggi prisma. Ya, tinggi prisma tadi 20. Oke, ini 2 kali 84 168. Kemudian 56 kali 20 adalah 1012. Oke, maka luasnya adalah 1180 cm persegi. Oke, sampai sini bisa dipahamin ya para sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Oke, sebelum diteruskan, tidak penasaran ini. Oke. Apa sebenarnya menunggu komen ini yang on berapa ini? Oke. Oke. Apa ya, mudah-mudahan. Oke, mari kita teruskan. Tadi setelah kita membahas luas sisi prisma. Nah, ini luas sisi prisma tadi. Sekarang kita coba menghitung volume prisma. Ini adalah volume prisma. Jadi untuk menghitung volume prisma, mari kita lihat sebuah kotak berikut. Nah, ini ya. Balok. Nah, ini sebuah balok. Kemudian balok ini ada ini yang putih ini adalah dari istilahnya kemarin diagonal bidang. Oke, bidang diagonal. Nah, kalau balok ini bagi 2, kita potong berdasarkan bidang diagonal ini, maka ada bentuk seperti ini, ada oke. Maka masing balok ini ternyata dibangun oleh 2 buah prisma segitiga.
balok ini dibangun oleh dua buah prisma segitiga. Oke, jika kita satukan lagi dua prisma ini, maka kembali berbentuk balok. Kalau balok ini pisahkan berdasarkan ini, kita sayat, kita potong berdasarkan sisi ini, ya, maka akan terbangun dua buah prisma segitiga. Maka kita peroleh volume prisma sama dengan setengah dari volume balok. Kan kita bagi dua yang sama di masing-masing, jadi setengahnya. Jadi volume prisma itu setengah dari volume balok. Jadi setengah volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Karena dia setengah, jadi setengah panjang kali lebar kali tinggi. Dalam kejadian ini, setengah panjang kali lebar merupakan luas segitiga, ingat ya. Setengah alas kali tinggi. Nah, alas kali tinggi itu adalah luas segitiga. Jadi luas alas kali tinggi, karena alasnya berbentuk segitiga tadi. Ya, alas ada prisma segitiga, maka alas menjadi luas alas kali tinggi. Maka volume prisma adalah luas alas kali tinggi, ya, atau disingkat V sama dengan LA titik T. Jadi volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Oke, para itu sekalian, dengan menganalisa contoh soal berikut, sebuah prisma dengan alas yang soal tadi, ya, segitiga sekusi dimensi 7, 24, 25, tinggi prisma 20, ya, maka hitunglah volume prisma yang tadi, ya. Ini soal yang sama pada saat kita mempelajari apa tadi, luas sisi prisma. Maka langsung saja segitiga siku-siku artinya alasnya 7, tingginya 24, ya. Luas segitiga tadi kita peroleh ini, ya, sama dengan 84, ya, dari luas alas. Sementara kalau kita lihat, maka volume prisma lebih mudah kita mencarinya. Luas alas kali tinggi kali T, ya, tingginya 20, artinya 84 kali 20 artinya 1680 cm3. Oke, nah, jadi tidak apa-apa, nggak bisa tidak berlama-lama, kita langsung aja peroleh kesimpulannya. Prisma adalah bangun ruang yang terdiri atas dua buah segi N dan N buah persegi panjang. Oke, prisma adalah bangun ruang yang terdiri atas dua buah segi N dan N buah persegi panjang. Pada prisma segi N terdapat banyak sisi N sama 2 tadi, ya, dan banyak rusuk 3N. Jadi kalau segi 10, ya, 10 tambah 2 sisinya dan rusuknya 3 kali 10. Oke, luas sisi prisma dapat dengan rumus tadi, luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah kali alas kali tinggi. Oke, luas prisma 2 kali luas alas ditambah kali alas kali tinggi. Sementara volume prisma dengan rumus V sama dengan V itu volume, ya. Ini L ini luas, V ini volume, luas alas kali tinggi. Oke, demikian para siswa sekalian, seluruh rangkaian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya, dan kepada siswa senantiasa diharapkan itu untuk menjaga dengan ikut mengikuti pelajaran dengan baik dalam kondisi apapun, tetap semangat, ya. Senantiasa dengan 3 penjagaan. Yang pertama, jika hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, dekatkan diri senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barokah dan manfaat tercurah kepada kalian. Kemudian jaga hubungan dengan sesama, ya, orang tua, guru, teman, sahabat, saudara, dan atau sesama makhluk Allah, ya. Nah, sama itu hubungan dengan hewan juga, bagaimana cara menjaga kehormatan, dan terakhir adalah selalu menjaga prokes. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan Bapak tunggu feedbacknya, umpan baliknya dengan mengirimkan absensi atau komen di kolom komentar pada Facebook. Dan jangan lupa nanti bagi yang ingin mengulang kembali pembelajaran ini, insya Allah video yang sama akan Bapak kirimkan menggunakan akun YouTube. Jadi silakan browsing aja di YouTube atas nama Uji Parmuji, Pak Parmuji. Mudah-mudahan ketemu pembelajarannya dengan judul yang sama, dan di sana sudah menunggu pembelajaran materi-materi yang lain. Terima kasih, senantiasa aktif, dan bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.